Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis sebuah video saat pasukannya memasang jebakan di satu di antara pintu terowongan pada Jumat 17 November. Dari video yang dirilis, tampak seorang pasukan Al-Qassam yang berkaos hitam tengah memasang jebakan di sebuah bangunan. Dijelaskan dalam video bahwa jebakan itu dipasang di satu di antara pintu terowongan di Beit Hanon. Hal itu dilakukan untuk memancing pasukan Korps Teknik IDF untuk datang ke tempat tersebut. Tak berselang lama, pasukan Israel pun terpancing dan mendekati bangunan itu. Kemudian terlihat sebuah ledakan yang membuat bangunan tersebut bergetar. Namun ledakan itu tidak mengenai pasukan IDF yang datang itu. Tentara IDF pun menyadari ada sebuah kamera yang merekam mereka hingga akhirnya mengambil kamera tersebut. Tak diketahui bagaimana nasib dari para tentara itu. Tetapi dikabarkan akibat jebakan yang dibuat Hamas itu membuat 5 tentara tewas. Bahkan satu di antaranya merupakan seorang perwira Israel. Allahu Akbar. Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, merilis video saat pasukannya menyerang markas Israel menggunakan lahar mortir. Dari video yang dirilis pada Kamis 16 November, terlihat pasukan Al-Quds sempat mendapat telepon misterius. Setelahnya, mereka melancarkan serangan menggunakan lahar mortir diiringi dengan teriakan takbir. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Bismillah, 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 Allah. Hizbullah, pasukan Lebanon, kembali menyerang situs-situs militer milik Israel di perbatasan Lebanon, Palestina. Dalam video yang dirilis pada Jumat 17 November, terlihat pasukan Hizbullah menyerang sebuah situs hingga hancur. Serangan bertubi-tubi itu menciptakan dentuman yang keras di beberapa titik. Serangan demi serangan yang dilancarkan Hizbullah tepat sasaran hingga mengenai sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat berkumpul tentara Israel. Ahsan! 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 Ya Rab.
يلا. الكاميرا الفوقانية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga saat ini masih berburu mencari terowongan milik Hamas. Namun dalam pencariannya, pasukan IDF justru tewas terkena jebakan yang dipasang Hamas di pintu terowongan yang ada di Beit Hanon. Bahkan setidaknya ada 5 pasukan yang tewas karena jebakan tersebut. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di Telegram pada Jumat 17 November. Terlihat mulanya seorang pasukan Al-Qassam berbaju hitam memasang sebuah jebakan. Mereka sengaja memancing pasukan IDF untuk datang ke lokasi tersebut. Tak berselang lama, pasukan IDF pun datang ke bangunan yang sudah dipasang jebakan oleh Al-Qassam. Kemudian terlihat sebuah ledakan yang membuat dinding bangunan sampai bergetar. Meski begitu, ledakan itu terlihat tidak mengenai tentara IDF itu. Pasukan itu justru menyadari bahwa pihaknya sedang diawasi dengan sebuah kamera yang berada di sudut bangunan. Setelahnya tak diketahui bagaimana nasib dari tentara IDF tersebut. Meski begitu dijelaskan bahwa dalam keterangan video bahwa Israel mengakui ada 5 tentaranya yang tewas karena jebakan Hamas di pintu terowongan itu. Bahkan satu di antara 5 tentara tersebut merupakan seorang perwira. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berhasil memukul mundur pasukan Israel di Beit Hanon dan Beit Lahia. Militan Palestina itu pun mampu menghancurkan 21 kendaraan militer dan 2 jeep milik Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, hal tersebut diumumkan oleh Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataannya pada Kamis 16 November. Mereka menyebut telah berhasil menghancurkan 5 kendaraan militer yang mencoba menyusup ke barat Beit Lahia. Al-Qassam menggunakan roket Yasin 105 untuk melakukan operasi tersebut. Militan Palestina itu juga melaporkan bahwa para pejuangnya juga menghancurkan 2 jeep milik Israel. Satu jeep merupakan tipe Wolf dan satu lagi tipe Defender. Hal itu membuktikan bahwa Al-Qassam mampu menghabisi Israel dengan senapan mesin dari jarak dekat. Al-Qassam juga mengonfirmasi telah menghancurkan 21 kendaraan IDF, baik seluruhnya atau sebagian di semua lini invasi IDF di jalur Gaza. Mereka juga mengaku menyerang benteng IDF yang terletak di Beit Hanon menggunakan beberapa peluru TPG Yasin. Terjadi bentrok sengit antara sejumlah militan Palestina dengan pasukan Israel di Jenin tepi barat pada Jumat 17 November dini hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus dihujani tembakan hingga alat peledak. Hal itu disampaikan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di Telegram resminya. Dalam unggahan singkatnya, Al-Qassam mengklaim milisinya dibantu beberapa kelompok bersenjata Palestina lainnya. Mereka beramai-ramai bertempur melawan pasukan Israel di dekat kamp pengungsi di Jenin. Dikabarkan oleh Al-Qassam bahwa para pejuang Palestina memberondong tentara Israel dengan tembakan bertubi-tubi dan alat peledak. Al-Qassam pun menyebut bahwa pihaknya akan terus memberikan informasi dalam pertarungan di Jenin selagi bisa. Dari gambar dan video yang dirilis Al Jazeera memperlihatkan kepulan asap membubung tinggi di sejumlah titik kamp pengungsi tersebut. Terlihat pula kendaraan militer lapis baja dengan bendera Israel memasuki area itu. Diketahui sebelumnya bahwa Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran di kota Jenin. Wakil Gubernur Jenin Kamil Abu Al-Rob mengatakan bahwa pasukan Israel menyerbu kamp tersebut dengan puluhan kendaraan termasuk bulldozer besar. Menurut para warga, kendaraan Israel telah mengelilingi kamp tersebut dari sisi timur dan barat. Komandan pasukan Quds Iran Ismail Ghani mengirim surat kepada Komandan Hamas Muhammad Deif. Dalam surat tersebut, Ghani menekankan bahwa pasukannya berjanji untuk mendukung penuh Hamas melawan Israel. Bahkan ia menegaskan Iran akan melakukan apapun untuk mengagalkan tujuan Zionis.
Hal itu tampak dalam surat dari Ismail Qani yang dibagikan oleh Brigade Al-Qassam melalui Telegram pada Jumat 17 November. Pasukan Quds sendiri adalah pasukan khusus dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang bertugas utamanya menjalankan operasi di luar wilayah Iran. Qani mengatakan pada Dev bahwa pasukannya akan bersatu dengan Hamas. Ia menegaskan bahwa pihaknya tak akan membiarkan Israel mencapai tujuannya untuk menguasai Gaza. Qani juga menekankan janjinya untuk melakukan apapun untuk membantu Hamas melawan Israel. Poros perlawanan yang dimaksud Qani mengacu pada jaringan kelompok militan regional yang didukung Iran, termasuk Hamas, Hizbullah Lebanon, kelompok milisi di Irak dan Suriah, dan milisi Houthi di Yaman. Belum diketahui kapan surat tersebut disampaikan kepada Dev, namun surat itu baru dipublikasikan oleh Brigade Al-Qassam pada hari ini. Media dari Amerika Serikat membocorkan informasi terkait dengan kebohongan Israel soal klaim bahwa Rumah Sakit Al-Shifa sebagai markas Hamas. The Washington Post mengungkap bahwa sebenarnya Israel tidak menemukan bukti apapun terhadap klaim tersebut. Dikutip dari TASS, informasi itu ditulis oleh Washington Post merujuk pada seorang diplomat Eropa. Namun ia tidak ingin disebutkan namanya saat memberikan pernyataannya tersebut. Diplomat itu mengatakan bahwa Israel berharap serangan kontroversial di Rumah Sakit Al-Shifa akan menghasilkan bukti kuat adanya aktivitas Hamas di rumah sakit tersebut. Namun disebutkan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang kuat terhadap tudingan Israel itu. Oleh sebab itu, Sekutu Barat termasuk Amerika Serikat mulai mendesak Israel agar menerima jeda dalam pertempuran. Sebelumnya, pada Kamis 16 November, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSC, John Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat yakin Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa untuk tujuan militer. Pernyataan itu menyusul adanya operasi besar yang dilakukan oleh Israel ke rumah sakit tersebut pada Rabu 15 November. Dalam operasi itu, Israel menekankan bahwa tugas utamanya adalah mengalahkan Hamas dan menyelamatkan sandera. Hamas sebelumnya juga telah tegas menolak klaim Amerika Serikat dan Israel jika mereka menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando dan menahan tentara Israel. Pasukan Lebanon Hizbullah merilis video terkait serangannya terhadap Israel pada Jumat 17 November. Dalam video, Hizbullah menargetkan tank Merkava dari jarak jauh. Meski begitu, tank canggih Israel itu hancur seketika dihujani rudal. Dalam video terlihat pasukan Hizbullah telah menargetkan tank Merkava yang ada di perbatasan Lebanon-Palestina. Setelah target terkunci, Hizbullah langsung melayangkan rudal ke posisi tank tersebut. Serangan itu seketika menimbulkan ledakan hebat di tank tersebut. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa tank Merkava Israel berada di sekitar Barak Beranit di perbatasan Lebanon-Palestina. Israel mengevakuasi tank-tank rusak yang digunakan untuk berperang melawan Hamas di jalur Gaza. Saat dievakuasi, terlihat tank-tank canggih itu kini menjadi rongsokan dan tak bisa dioperasikan sama sekali. Dari video yang dirilis oleh Telegram Nan Lugar pada Jumat 17 November, terlihat alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi tank tersebut. Beberapa rantai besi dipasang di badan tank itu untuk memudahkan pemindahan tank. Terlihat tank tersebut terangkat dan dipindahkan ke sebuah truk untuk diangkut kembali ke Israel. Kemudian di video yang beredar terlihat konvoi dari truk yang mengangkut tank rusak tersebut. Diketahui hingga saat ini pejuang Palestina melaporkan telah melibas hampir 200 kendaraan militer Israel. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas mengumumkan pada Rabu 15 November kemarin bahwa mereka telah menghancurkan 11 kendaraan tempur Israel. Pengumuman itu menyusul adanya 22 kendaraan tempur yang dihancurkan pada Senin dan Selasa di pekan ini. Kemudian ada 88 kendaraan lapis baja
Gaza yang dilaporkan hancur hanya dalam 5 hari. Dampak kerugian di Gaza semakin dipertegas dengan serangan udara Hizbullah di perbatasan yang mampu merusak tank-tank milik Israel. Selain itu, serangan di tepi barat dari Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina juga membuat Israel merugi. Dalam pertempuran di tepi barat, Israel telah kehilangan banyak bulldozer karena bom dari Al-Quds. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.